Assalamualaikum sahabat hebat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tryout ASPD literasi baca. Bagian keempat, menyunting ejaan, yaitu nomor 32 sampai 40. Dan yang sudah like dan subscribe semoga mendapatkan nilai 100. Pada bagian keempat ini ada 9 materi yang akan dibahas, yaitu bisa anak-anak baca di sini ya. Kita lanjutkan. Dengan membahas soal nomor 32, yaitu menunjukkan kesalahan penggunaan kata baku. Pada soal berikut yang ditanyakan adalah penggunaan kata baku yang tidak tepat pada paragraf tersebut. Ingat ya, yang ditanyakan adalah kata baku yang tidak tepat. Di sini ada kata akta. Ini sudah tepat ya, sesuai penulisannya. Tapi kemudian di sini juga ada kata rapot. Ternyata rapot itu tidak tepat karena penulisan yang benar bukan rapot tapi rapor. Maka ini tidak tepat. Sehingga yang tidak tepat pertama adalah nomor 2. Kemudian di sini ijazah. Ijazah itu sudah tepat ya, jadi kita centang. Kemudian ada pas foto ini. Pas foto ternyata tidak tepat karena yang tepat adalah dirangkai pas foto. Maka yang tidak tepat di sini adalah nomor 2 dan 4. Jawabannya D. Lanjut nomor 33, yaitu menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca. Di sini ada yang ditanyakan penggunaan tanda baca yang salah pada kalimat yang bercetak tebal. Secara berurutan adalah, ingat tanda baca yang salah. Kalau diurut ini berarti mulai dari ini. Ini titik koma sebelum perincian. Harusnya sebelum perincian ya peralatan lukis titik 2. Jadi ini yang salah pertama adalah titik koma. Kemudian yang berikutnya adalah ini tanda titik. Ini kan belum selesai. Seharusnya sebelum dan ini adalah koma. Jadi ini juga salah. Berikutnya adalah tanda tanya di sini. Ini adalah kalimat berita atau pernyataan. Jadi tidak tepat jika diberi tanda tanya. Harusnya di sini tanda titik. Makanya tanda baca yang salah secara berurutan adalah ini titik koma, titik dan tanda tanya. Jadi yang tepat adalah ini A. Gitu. Selanjutnya nomor 34, menunjukkan penggunaan huruf kapital yang tepat. Di sini ada beberapa kalimat ya. Penggunaan huruf kapital yang tepat pada paragraf tersebut terletak pada kalimat ini. Kalau kalimat 1 ini Desember nama bulan, sudah tepat. Kemudian di sini juga ada kota Yogyakarta. Ini karena nama kota atau nama geografi berarti tepat jika menggunakan huruf kapital. Maka kesimpulannya kalimat pertama ini adalah benar ya, atau tepat penggunaan huruf kapitalnya. Bagaimana dengan kalimat kedua? Nah, di sini ada kami, betul ya. Kemudian Jalan Malioboro, ini juga betul. Maka yang kedua ini juga tepat. Jadi yang tepat itu sebenarnya kalimat ke-1 dan kedua. Nih, 1 dan 2 sudah ketemu sebenarnya jawabannya. Tapi untuk lebih mantap kita coba cek juga yang kalimat ketiga. Nah, di sini ada batik tulis. Ini salah karena nama jenis ya. Kemudian pasar Beringharjo. Ini betul ya. Tapi kan ini ada yang salah. Berarti kalimat yang ketiga ini tidak tepat. Dengan kalimat keempat juga begitu ya. Ini tepat. Tetapi ini ada gula Jawa, ini juga nama jenis. Jadi Jawa bukan nama pulau ya. Nah, tidak memakai huruf kapital. Jadi ini salah. Ini juga angkringan salah. Jadi yang keempat ini juga tidak tepat. Maka mantap. Jawabannya yang tepat ini hanya kalimat 1 dan 2 dalam penggunaan huruf kapital. Jadi jawabannya adalah D. Mudah sekali. Selanjutnya adalah nomor 35, menunjukkan penulisan gelar yang tepat. Nah, di sini ada gelar ya. Penulisan gelar yang tepat pada kalimat dalam paragraf tersebut adalah di sini yang punya gelar adalah Profesor Mahanani, SPD MSI.
Nah, di sini ingat dalam penulisan gelar itu yang awal prof ini harusnya di sini adalah tanda titik, tapi di sini tidak ada, berarti ini yang A salah. Apalagi di sini ya, sebelum gelar harusnya koma. Di sini tidak ada komanya, berarti salah. Kemudian ini, ketika gelarnya double, nah, harusnya sebelum gelar berikutnya setelah titik ini koma, tapi di sini tidak ada, maka ini salah. Ini juga jika satu huruf cukup besar, kemudian diakhiri dengan tanda titik, tetapi jika dua huruf ini biasanya adalah akronim, maka SI itu singkatan dari sign. Nah, maka I-nya harusnya kecil, tapi ini besar, maka salah juga. Maka kemudian yang B, ini prof titik, betul. Mahanani, nah sebelum gelar itu koma dulu, betul. SPD, S titik PD, D-nya kecil, titik, betul. Nah sebelum gelar berikutnya, jadi jika gelarnya ada dua ya di belakang, sebelum gelar berikutnya itu harus ada titik, kemudian koma dulu. M titik SI, ya, I-nya kecil, betul. Berarti yang B ini yang betul. Tapi kita cek dulu yang C. Wah, C ini D-nya ini harusnya kecil tapi besar, salah. Kemudian yang D juga ini harusnya titik, tidak ada titiknya, juga salah. Ini juga harusnya kecil tapi besar. Nah, ini juga harusnya ada titiknya, malah hanya koma saja, salah lagi. Di sini I-nya harusnya kecil. Maka kesimpulan yang paling tepat atau yang benar adalah B. Profesor ya, prof titik Mahanani, S titik PD titik, MSI. Kita lanjutkan nomor 36. Menunjukkan penggunaan tanda baca yang benar. Nah, di sini ada beberapa kalimat dalam paragraf. Ditanyakan penggunaan tanda baca yang benar dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat. Coba kita cek yang pertama. Minggu depan. Ini salah ya jika pakai titik 2 karena bukan perincian. Kemudian tanggal 18 Maret 2023, ini betul, adalah hari yang istimewa. Titiknya juga betul, tetapi di sini titik 2-nya yang salah. Maka pertama jelas bukan, ya, ini salah karena yang dicari tanda baca yang benar. Coba kalimat kedua, sekolahku akan menyelenggarakan lomba melukis yang diikuti perwakilan sekolah besar se-Kabupaten Gemilang. Ini se-Kabupaten. Ketika dihubungkan dengan kabupaten, karena ini kabupaten diawali huruf besar, maka ini harus ditandai dengan tanda hubung ya. Kemudian di sini titik juga betul, maka kesimpulannya nomor 2 ini adalah tanda bacanya benar. Bagaimana dengan nomor 3? Nah, seluruh warga sekolah, ada murid, guru, dan karyawan sibuk melakukan persiapan. Nah, sangat salah di sini. Seluruh warga sekolah, sebelum perincian ini harusnya di sini titik 2, tapi di sini tidak ada, jadi salah. Tapi kalau koma-komanya ini sudah betul, ini koma-komanya ini sudah betul semua, titiknya juga betul. Tapi karena ada satu yang salah, maka nomor 3 kesimpulannya tetap salah. Bagaimana dengan yang keempat? Nah, keempat di sini ada tanda petik untuk judul lagu, ini sudah betul, tanda titik juga betul. Jadi nomor 4 ini benar. Jadi penggunaan tanda baca yang benar dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat kedua dan keempat. Jawabannya C. Selanjutnya, nomor 37. Menunjukkan penggunaan tanda baca yang benar. Yang ditanyakan penggunaan tanda baca yang benar. Di sini coba kalimat pertama. Kemarin Tika merayakan ulang tahun yang ke-13. Nah, di sini kemarin itu pakai koma dulu, betul. Tika merayakan ulang tahun yang ke-13. Ke-13 di sini tanda hubung betul, tanda titik juga betul. Jadi nomor 1 ini benar. Maka yang benar ini kemungkinan A atau B. Tapi kita harus lanjut ya. Nih nomor 2 coba. Nah di sini nomor 2 komanya betul, titik juga betul. Jadi kalimat kedua ini juga betul. Berarti 1 dan 2. Sudah pasti jawabannya A. Tetapi kita bisa biar lebih mantap teruskan ke nomor 3. Nah, ini ada garis miring. Ini salah ya tanda baca. Jalan Mawar Indah, Kecamatan
sejahtera. Jadi ini garis miring salah. Kemudian nomor 4, ini betul titiknya, tapi yang salah di sini. Nomor 4, ia membagikan alat tulis. Titik 2, ini 3 salah. Juga betul ini titik 2, tetapi ini ballpoint betul juga, buku pensil dan penghapus. Tapi di sini sebelum dan harusnya koma lagi, ini salah di sini. Maka nomor 4 juga salah. Jadi tanda baca yang benar itu ada pada kalimat ke-1 dan ke-2. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 38. Memperbaiki penggunaan kata baku. Nah, di sini yang ditanyakan perbaikan kata baku yang benar pada paragraf tersebut adalah di sini ada estafet. Apakah ini benar? Coba kita cek. Ternyata estafet ini juga masih salah. Yang betul adalah estafet ini bukan pakai P tapi pakai F. Maka di sini tidak tepat. Jadi kita coret. Selanjutnya ini maraton, sedangkan di sini maraton. Ini juga salah. Harusnya tidak pakai H ini. Jadi biasa maraton. Maka yang nomor 2 ini juga salah. Kemudian yang selanjutnya ini finish diganti dengan finish. Nah, ini ternyata sudah betul. Selanjutnya ini kolaborasi. Di sini diganti dengan kolaborasi. Nah, ini sudah tepat juga. Jadi perbaikan kata baku yang benar pada paragraf tersebut adalah ini. Yang nomor 3 ya. Finish jadi finish dan kolaborasi menjadi kolaborasi. Jadi 3 dan 4. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 39. Memperbaiki penggunaan huruf kapital. Di sini ada beberapa kalimat. Di dalam kalimat yang bercetak tebal ini ada beberapa yang perlu diperhatikan katanya di sini. Contohnya karena di sini ditanyakan perbaikan penggunaan huruf kapital pada kalimat bercetak tebal pada paragraf tersebut adalah yang perlu diperhatikan di sini ada jeruk Bali, kemudian batik Solo dan Pulau Jawa. Untuk jeruk Bali ini adalah nama jenis, jadi tidak ditulis dengan huruf kapital. Kemudian batik Solo ini bukan nama jenis. Huruf pertama kata Solo memakai huruf kapital. Kemudian yang berikutnya adalah Pulau Jawa. Ini adalah nama geografi ya. Jadi menggunakan huruf kapital. Maka dapat kita cek di sini yang paling tepat di sini adalah B. Ini di sini. Bibi akan membawa jeruk Bali. Ini ditulis kecil, dan batik Solo, S-nya Solonya diawali huruf S besar, saat mengunjungi kami di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu nama pulau juga huruf besar, jadi jawabannya B. Yang terakhir nomor 40. Memperbaiki penulisan tanda baca. Nah, di sini ada soal yang ditanyakan perbaikan penulisan tanda baca secara berurutan yang benar adalah di sini yang berurutan maksudnya adalah yang ada tanda kurungnya di sini. Ada tanda seru. Nah, di sini masih cukup lama. Ini kalau setelah ini kok ada ini huruf besar sekarang. Berarti harusnya di sini itu adalah apa? Tanda titik. Kalau tanda seru jelas salah. Jadi ini nanti diperlu. Ini tanda tanya juga perlu diperbaiki. Sama ini tanda titik di sini. Pertama kita coba ini dulu. Tanda titik itu dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Nah, di sini kan masih cukup lama itu kalimat pernyataan. Jadi harusnya menggunakan tanda titik. Jadi ini tepat untuk urutan yang pertama. Sekarang urutan yang kedua. Sekarang baru sampai antrean nomor 21. Ini harusnya diganti dengan tanda koma, bukan tanda tanya. Karena tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Ini di sini koma. Jadi ini 2, yang ini tanda tanya. Jika diganti koma itu benar. Kemudian yang berikutnya adalah ini titik. Bersabarlah. Nah, ini kan kayak permintaan supaya sabar kata ibu. Maka seharusnya di sini adalah tanda seru, bukan tanda tanya ya. Berarti yang tepat bukan angka 3 tapi angka 4. Karena ini jelas salah. Berarti ini
Tanda seru karena dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Ini kan sungguh-sungguh nih. Bersabarlah, minta untuk bersabar. Jadi 4 betul. Jadi perbaikan penulisan tanda baca secara berurutan yang benar adalah nomor 1, 2, dan 4. Di sini cari aja 1, 2, dan 4. Jawabannya C. Demikianlah pembahasan soal tryout ASPD kali ini. Semoga bermanfaat, dan yang sudah like dan subscribe semoga mendapatkan nilai 100 pada tryoutnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.